Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Dan insya Allah pada video kali ini ayo sama-sama kita melanjutkan sharing mengenai izin operasional lembaga. Kalau pada video-video sebelumnya mengenai cara mengurus ijob TPQ khususnya. Nah, pada kali ini saya mau sharing dan memberikan contoh proposal seperti yang teman-teman minta ya. Pada prinsipnya sebetulnya proposal pengajuan mungkin hampir mirip-mirip ya, baik TPQ, PAUD, ataupun TKRA. Kalaupun ada perbedaan hanya sedikit saja mungkin. Nah, pada video kali ini saya mau memberikan contoh proposal TPQ. Nah, proposal ini kami buat ketika kami atau saya mengajukan izin operasional TPQ. Nah, teman-teman, ini saya berikan contoh proposal yang dalam bentuk print out ya. Ini sudah saya print out. Nah, yang ini adalah halaman depan, paling depan, yaitu cover. Mohon maaf agak lecek ini ya. Pertama adalah cover. Di sini tertulis permohonan izin operasional Taman Pendidikan Al-Quran. Kemudian ini nama lembaga. Kalau ini nama lembaga saya, kemudian di bawahnya dilengkapi dengan akta notaris nomornya ya. Kemudian ini logo lembaga TPQ. Kemudian ini alamat di mana kita berada atau lembaga kita berdiri. Itu cover yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah surat pengajuan permohonan. Kelihatan ya teman-teman ya, pengajuan permohonan yang diajukan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian. Berkaitan dengan TPQ adalah Kementerian Agama, Kota Bekasi atau kota tempat di mana teman-teman tinggal ya. Kemudian di sini berisi seperti surat pada umumnya ya. Dengan ini kami pengurus bla 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 bla. Dengan lampiran, profil, kemudian sejarah singkat, visi misi, surat keterangan, rekomendasi dari KUA, riwayat hidup kepala sekolah, daftar tenaga, dan lain sebagainya. Seperti ini ya. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk lembar yang kedua. Kemudian nah, di lembar ketiga ini judulnya profil. Di sini lembaga teman-teman ya, tinggal dituliskan. Kemudian di sini berisi identitas lembaga. Mulai dari nama lembaga, status, nomor telepon, kemudian alamat, kemudian kecamatan, kota, tahun berdiri, kemudian banyak ya, luas tanah dan lain sebagainya. Itu lembar yang kedua, profil. Kemudian yang ketiga ini adalah pembagian kelas. Pembagian kelas yang ada di TPQ kita. Berikut kegiatannya seperti ini contohnya. Usia 4-6 tahun, kegiatannya tadarus Iqra, latihan menulis, dan lain sebagainya. Jika teman-teman pembagiannya hanya 2 kelas, misalnya TPQ A dan TPQ B, dijelaskan saja secara sekilas kegiatannya apa yang rutin, baik membaca Iqra ataupun menghafal ya. Kemudian yang ketiga, sejarah singkat mengenai lembaga kita. Nah, teman-teman bisa buat mulai dari awal berdirinya ya. Seperti ini contohnya, Taman Pendidikan Al-Quran ini berdiri sejak tahun 2000, dirintis oleh bla 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 bla. Ya kurang lebih
kita buat sebanyak 1 lembar seperti ini. Kemudian visi misi TPQ kita. Teman-teman bisa tuliskan visi TPQ, kemudian misinya apa gitu ya. Kalau ini saya visi menyiapkan generasi Qur'ani dan Islami dalam berpikir, beramal, dan berperilaku. Kemudian misinya diantaranya mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan bla bla bla. Nah, kemudian dilanjutkan dengan riwayat hidup kepala atau biografi kepala lembaga atau kepala TPQ. Di sini berisi biasa nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, nama istri, putra-putri, kemudian riwayat pendidikan, kemudian riwayat organisasi. Di bawahnya seperti biasa dengan tanda tangan kepala lembaga. Nah, selanjutnya ini daftar guru pendidik atau ustadz ustazah, mulai dari nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian pekerjaan, maksudnya status ya, guru atau tata usaha gitu ya, kemudian pendidikan, kemudian lama mengabdi atau lama mengajarnya. Nah, selanjutnya daftar santri yang sudah aktif di TPQ kita. Dituliskan saja, misalnya berjumlah 20, tuliskan nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian alamat. Karena biasanya kan ketika anak mendaftar ke TPQ, kalau di tempat kami itu seperti halnya mendaftar sekolah, mengisi formulir, kemudian mengisi data-data, kemudian melengkapi dengan akte dan KK. Gunanya untuk apa? Sebagai selain sebagai arsip, sebagai data kita, juga untuk mengetahui riwayat keluarga si anak, gitu ya. Kemudian ini sama dengan tadi, ini data anak. Nah, ini daftar inventaris yang kita miliki ya, yang sudah kita miliki, sarpras, sarana dan prasarana. Nanti ini hanya diisi, misalnya ada satu, diisi satu, tidak ada checklist, strip-strip seperti ini ya. Misalnya masjid, ruang belajar, kemudian aula, kemudian MCK, lemari, dan lain-lain gitu. Selanjutnya data administrasi seperti buku induk, kemudian buku tamu, buku rapot, dan lain sebagainya. Kemudian, nah, sumber dana lembaga kita bisa tuliskan di sini. Misalnya dari infak bulanan santri, kita tuliskan infak santri. Kemudian misalnya ada dari donatur, kita tuliskan donatur gitu ya. Kalaupun misalnya hanya satu, ya tuliskan saja sumber dananya. Kemudian dan ini bisa ditambahkan ini ya, hal-hal yang digunakan dan perlu dilaporkan dalam penyelenggaraan, dan juga hambatannya apa, bisa kita sebutkan di sini. Kalaupun tidak ada, tidak apa-apa, tidak bisa dibuatkan yang lembar ini ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, misalnya memberikan pendidikan agama terhadap santri, kemudian ikut memeriahkan hari-hari besar Islam, dan lain sebagainya. Ini juga hanya tambahan prinsipnya. Nah, ini dokumentasi kegiatan, foto-foto ya, ketika kegiatan mengaji, praktek beribadah, atau kegiatan memperingati hari besar Islam, dan lain sebagainya. Nah, ini masih dokumentasi ketika anak-anak mengaji di TPQ kami. Kemudian sebentar ya. Kemudian ini juga sama ketika praktek sholat berjamaah. Nah, ini yang terakhir adalah denah lokasi. Teman-teman bisa buat sendiri secara sederhana saja. Nah, seperti ini contohnya. Di sini lokasi kami berada.
Jadi tidak usah membuat yang terlalu rumit ya, membuat yang mudah saja, misalnya dari akses jalan raya atau dari gang gitu ya. Diambilnya dari terdekat dari lokasi kita berada. Jadi ini denah lokasinya teman-teman. Itu ya. Nah, kalau surat rekomendasi dari KUA seperti surat pada umumnya ya, karena itu kan dikeluarkan oleh KUA, prinsipnya mirip-mirip surat-surat yang lain, hanya kata-katanya saja yang berbeda, yaitu rekomendasi KUA mengenai keberadaan TPQ kita dalam pengajuan izin operasional. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat sharing kita pada hari ini. Jika ada hal-hal yang berbeda itu bisa dimungkinkan karena memang ini merupakan pengalaman pribadi kami ketika mengurus izin operasional di kota di mana kami tinggal, yaitu di daerah Bekasi. Bisa jadi mungkin di daerah-daerah lain berbeda ya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.